Ya, gue menjalani 4 tahun 2 bulan dengan intensif ya, dengan kasih sayang yang luar biasa, rasa tulus yang luar biasa. Tiba-tiba di luar bilang kalau dia memutuskan saya. Tentunya saya sendiri, kenapa harus caranya seperti ini? Ketika memang kita menjalaninya secara langsung, kenapa kita harus berakhirnya dengan cara di sosial media? Itu aja sih yang buat saya merasa kok kayaknya gue belum putus nih, karena memang belum ada kesempatan untuk gue ketemu dengan dia untuk membicarakan ini secara baik-baik. Tapi apapun keputusannya, gue tetap harus menghargai. Itu adalah keputusan. Berarti sampai sekarang lo masih begging ke dia buat tetap stay? Ya gue masih berusaha, karena gue tipe orang yang gue selalu berusaha memperbaiki apapun kesalahan gue, apapun keadaan gue untuk memberikan suatu hal yang terbaik untuk pasangan gue, dan itu gue lakukan selama 4 tahun lebih. Masalah tuh banyak banget dari dulu memang, tapi selalu gue yang menyelesaikan, gue berusaha untuk memperbaiki. Tapi keadaan yang saat ini ada masalah yang datang seperti itu luar biasa, ini belum pernah terjadi di hidup saya, belum pernah. Bisa dibilang ini ada lubang di depan saya yang saya sudah ada di lubang. Saya masih pengen keluar dari lubang itu dan memperbaiki semuanya seperti itu, tapi kesempatan itu belum datang. Vi, praktis kapan? Udah berapa lama? Sorry? Udah berapa lama Tahu praktis, putusnya. Kalau nggak salah ya, komunikasi. saya itu tanggal 31 itu sempat ketemu dia dan kita sempat bilang break secara Agustus. langsung. Tapi break ini kita sering lakukan dulu-dulunya. Break itu adalah kita minta waktu untuk introspeksi dulu ketika ada kesalahan. Ketika nanti udah tahu kesalahannya apa, kita balik lagi, kita selesaikan dengan cara yang lebih tenang. Itu yang kita lakukan. Nah, itu yang kita lakukan juga pada tanggal 31 Agustus. Dan di tanggal, kalau tidak salah ya, tanggal 2 atau tanggal 3 tuh saya ngeliat dia Instastory live. Dari tim saya bilang, "Bang, si ini ngomong di live nih, Bang. Katanya dia mutusin lu." Bener nggak, Bang? Ya, tanggal 31 kita ketemu, bicara break 1 bulan paling lama untuk menyelesaikan ini semuanya, untuk meredam keadaan ini. Tapi belum sampai 1 bulan kita ketemu untuk memutuskan gimana hasil break kita, pelajarannya apa yang mau kita lakukan. Tiba-tiba di tanggal itu dibilang putus gitu. Jadi saya bingung, saya harus bersikap seperti apa? Apakah saya mengiyakan putusnya, atau saya menganggap itu bukan putus karena keputusannya belum bersama gitu. Tapi kalau memang itu yang dia harapkan, saya cuma minta, ayo kita selesaikan dengan baik-baik. Beri kesempatan untuk saling mengutarakan. Karena hubungan kita itu bukan hubungannya 1 bulan 2 bulan. Hubungan kita 4 tahun lebih 2 bulan. Bahkan kita pernah kerja bareng sampai keluar kota, ke Bali, ke Jogja, berhak kita sampai ke Thailand. Kita kerja bersama. Bahkan keluarga saya juga sudah pernah sering ke tempatnya dia keluarga dia juga sering ke tempat saya gitu. Kenapa harus selesainya dengan cara seperti ini gitu? Lebih baik kan kita bicara. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara. Vi, tahu penyebab utamanya? Gimana saya tahu penyebab utamanya kalau saya belum pernah ngomong? Dia juga belum pernah ngomong. Iya, saya melihat di live-nya itu bilang kalau dia memutuskan dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan saya, tapi reason-nya apa? Saya belum tahu gitu. Apakah bisa dikatakan bahwa permasalahan lu ini adalah penyebab utamanya? Mungkin iya, tapi coba saya tanya sama kalian. Ketika kita punya masalah, hidup itu pasti selalu ada masalah, betul? Ketika ada masalah seperti ini, dengan 4 tahun 2 bulan kita saling mengenal, harusnya apakah selesai dengan cara seperti ini? Tidak kan, harusnya kita bisa selesai dengan baik-baik. Kalau memang itu keinginannya selesai, itu juga harapannya kita saling silaturahmi masih terjaga kan? Tapi kalau kayak gini silaturahmi tidak terjaga, saya tidak bisa kontak dia tidak bisa kontak saya. Sangat sayang, kita menjalani hubungan 4 tahun 2 bulan dengan rasa sayang, dengan rasa tulus, ikhlas, tapi harus berakhir dengan tidak kenal. Tapi Vi, seberapa terbuka lu sama dia? Sampai detik ini atau sampai apa? Selama menjalani 4 tahun itu? Oh, tidak ada hal yang saya tutup-tutupi. Bahkan Salsa saya berikan nomor rekening saya. Saya kasih tahu. Buat apa? Biar dia tahu berapa sih penghasilan saya. Kalau memang kita sudah saling niat, saya akan terbuka semuanya.
kata memang ini adalah jodoh, dia sudah tahu berapa penghasilan saya setiap bulannya, berapa pengeluaran saya sudah terbuka itu. Karena tujuan saya adalah, maaf, ya saya pengen menjalin hubungan yang serius pada saat itu dengan Salsa. Kurang terbuka apa? Kalau masalah ekonomi aja kita sudah terbuka, otomatis yang lainnya pasti terbuka. Oke, kalau untuk permasalahan yang ini, apakah terbuka juga atau berjalan sendiri? Yes, sebelum kejadian ini viral, di awal posting pertama yang part 1, Salsa sempat ngobrol sama saya. Kenapa kamu lakukan gini. Nih, saya jadi dihujat bla 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 bla. Ya, saya juga sangat menyayangkan. Kenapa netizen harus menyerang ke orang yang tidak tepat? Kalau memang itu masalahnya saya, ya seranglah saya, bukan keluarga saya atau keluarga orang yang berada di sekitar saya. Tentunya semua orang juga tidak mau dong. Orang saya nggak salah apa-apa kok dibawa-bawa urusannya dia. Seperti itu. Dan apa yang saya lakukan ini tidak pernah membawa keluarganya Salsa, membawa Salsa ataupun siapapun. Saya berjalan dengan sendiri. Itu aja sih. Seharusnya juga harus bisa disikapinya dengan, yaitu masalahnya Lutfi. Ya udah, biar dia menyelesaikan, kita tunggu momen untuk bicara. Harusnya seperti itu sih. Oke, tapi kan ini efek domino ya, Yes. artinya bahwa lu nggak bisa lepas dari sosok Salsa itu. Yes. Seperti itu. Ketika konsekuensi logisnya adalah ya dia kena imbasnya. Oke. Gitu. Ada asap, ada api. Betul. Ada api, ada asap. Sebelum kejadian ini terjadi, pasti kalian sudah tahu lah, ada banyak kejadian yang menimpa dia. Tapi di mana posisi saya? Saya selalu ada di belakang dia, mensupport dia dalam keadaan susah maupun duka. Keadaan susah maupun keadaan senang, gue selalu mensupport dia. Tapi di saat gue lagi jatuh ke lubang, gue sangat menyayangkan kenapa dia tidak ada di samping gue. Tapi after break up sendiri, dari lo effortnya apa aja ke dia sampai sekarang? Gue sudah mencoba untuk WhatsApp dia melalui 3 nomor, saya ganti nomor baru semua, saya coba akses, no respon. Saya lewat line semua udah lakukan, tidak direspon. Lewat email tidak direspon, lewat telepon tidak direspon. Tapi memang saya masih ada satu kondisi, saya memang masih kontak Mama Iis karena memang saya membantu untuk sebuah usahanya, ada yang saya bantu, masih berjalan secara profesional. Jadi saya bawa santai ketika memang saya berdiskusi mengenai hal yang lain, ya tidak ada apapun. Tapi ketika berdiskusi dengan perasaan, ya saya merasa sedikit ada gap di sini dengan pasangan saya yang kemarin. Buat datengin langsung udah. Gini mas, saya tipe orang kalau datengin langsung itu kan rumahnya dia ya. Ketika saya datang tiba-tiba diusir, saya bisa yang enggak kan, perlakuan tidak menyenangkan atau apa. Walaupun itu tidak mungkin ya, tapi ketika orang yang saya datangi tidak nyaman, itu akan bahaya buat saya. Lebih baik kalau memang saya diizinkan, saya akan datang detik itu juga. Berarti takut dong? Bukan takut mas, saya menghargai kondisi Salsa masih dengan kekecewaan yang luar biasa. Karena 4 tahun 2 bulan kita biasanya masuk pintu rumah itu welcome gitu, nggak ada rasa gimana. Tapi karena kondisi seperti ini ya, saya harus kasih waktu dia untuk menenangkan diri dulu. Apa yang membuat dia mengambil keputusan seperti ini? Pasti ada kekecewaan besar. Ketika kekecewaan itu masih besar, mau diajak ngomong apapun juga tidak akan bisa sesuai harapan kita. Tapi bicara juga mau. Dan luar biasanya saya salut Mama Iis, Papa Andri, itu adalah sosok orang tua angkat saya yang saya anggap di Jakarta, orang tua saya di Semarang. Beliau menganggap saya seperti anaknya sendiri. Cerita ya sudah kak. Ada solusi dari mereka? Solusi dari mereka, biarkan kakak tenang dulu. Biarkan kakak tenang dulu. Kakak pasti kecewa dengan kondisi ini, mungkin ya, itu perasaan dia. Ketika memang sudah tenang, kalian bisa komunikasi dengan baik-baik. Artinya lu nunggu sinyal. Yang perlu diingat, Mama Iis menerima saya kapanpun mau datang ke situ. Tapi kalau memang Salsa belum menerima, ya lebih baik jangan dulu daripada nanti ada konflik yang tidak diinginkan. Berarti sama Sasanya Bang Ote ya? Masalahnya ya? Maksudnya nggak ada kontekannya sama Sasanya? Yes. Karena kan Salsa adalah pasangan saya ya, kemarin ya. Ya sampai sekarang juga saya juga belum ada putus di saya ya. Oke. Gitu, jadi ya masih ada gap di situnya. Tapi saya jujur, saya masih pengen memperbaiki keadaan ini. Karena apa? Lebih baik kita mempertahankan daripada mencari yang baru. Banyak orang cerai masih bisa rujuk kembali. Banyak orang putus masih bisa kembali lagi. Banyak orang salah masih bisa memperbaiki lagi. Dan saya berharap kesempatan itu datang ke saya.
berarti bisa dibilang Sasa ngambil keputusan kayak gini gara-gara ya kerjaan lu kemarin ya bang ya. Nah, nyesel nggak lu? Ya, ada Gara-gara salah kesal nggak? ansip ini bang. Gimana ya? Kalau gara-garanya apa saya juga belum tahu mas, karena belum tahu ya. Kalau memang itu spekulasinya ada gara-gara itu, Bisa jadi ya. mungkin ya, mungkin ya. Kemungkinan. Saya menyikapinya seperti ini. Saya melakukan suatu hal yang baik, bukan melanggar hukum, tapi diterima ternyata negatif. Ya, ini adalah hal yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau itu dibilang nyesel, tentunya ada ya, ada penyesalan pasti ada. Kenapa dengan keadaan kayak gini gue harus kehilangan orang yang biasa gue telepon bangun tidur mau tidur gitu. Jujur nyesel, tapi bukan nyesel karena edukasinya ya, bukan, tapi nyesel karena keadaan ini kenapa Doni rekod diulang Doni diulang. yang buat saya nyesel adalah bukan karena saya bicara konten anjay tadi, bukan, tapi saya nyesel adalah kenapa keadaan ini terjadi. Itu aja, karena pasangan saya nggak masalah dihujat di banyak orang di sosial media, karena itu adalah kehidupan sosial media. Yang saya bermasalah adalah kehidupan nyata saya jadi ada yang hilang satu nih. Maksudku, Kalau ketika si Ya. Salsa bilang putus, kenapa Yes. Mas Lutfi masih mempertahankan? Selayaknya orang pasangan harusnya mendukung lah kalau ketika orang lagi down. Tapi kenapa ditinggalkan? Ya, itu dia mas, saya nggak tahu. Di saat saya perdana ngalamin keadaan jatuh ke lubang ya, bisa bilang ya, jatuh ke lubang, kenapa dia tidak ada di samping saya, setidaknya mengulurkan tangan dia untuk bangkit lagi di keadaan yang di atas gitu. Makanya saya masih berusaha, walaupun saya keluar dengan lubang, dari lubang itu sendiri, berusaha saya akan tetap datangi dia karena nggak bisa dibohongin mas. Hati ketika memang sudah sayang, sudah tulus, apapun dia akan coba lakukan untuk mempertahankan. Walaupun diabaikan ya. Walaupun dia abaikan. Kalau misalnya Kalau sampai jalur kuning sudah melengkung, baru gua tutup. kita bakar nggak buku nikahnya? Apa? Jangan. Bercanda. Enggak. Ih, Bang, tapi akhirnya kalau- Mama Is ngasih wejangan gitu sih ke lu setelah adanya masalah ini. Wejangan paling luar biasa adalah ini pelajaran terbaik buat kamu Lutfi. Kamu di dunia entertain, kamu tahu sekarang, orang sudah tahu, kamu tinggal bagaimana kamu bawa arah ini. Mau yang kemana? Kamu yang positif atau ke sensasi lagi? Kamu tentukan. Itu wejangan dari Mama Is. Tapi hubungan kamu sama Devana sendiri Iya. gimana kan dia Oh, pernah oke. nyindir kamu tuh. Semenjak kejadian yang waktu itu, saya sempat chat dengan Ade. Saya bilang, Ade, maafin kalau dia kalau apa yang Ade rasa tidak nyaman atau apa, minta maaf. Dan Devano membalas dengan, ya kak, sama-sama maafin Ade juga ya tentang postingan itu. Gitu. Ya intinya kasih kesempatan Kak Lutfi untuk memperbaiki keadaan ini. Oke. Tapi si Salsa bilang sendiri ngaku pacaran tuh banyakan susahnya, banyakan kecewanya daripada senang. Mas, tolong. Salsa bilang pacaran dengan saya banyak Banyak kecewanya daripada Senangnya. senangnya. Kalau kecewanya banyak, kemarin udah putus mas. Tapi dia ngomong gitu. Logikanya ya mas, orang bisa bertahan 4 tahun 2 bulan, itu lebih banyak senangnya atau susahnya sampai 4 tahun 2 bulan gitu. Menurut kalian gimana? Seneng banget. Seneng dong, Yoi. ya kan? Kalau banyak susahnya, kecewanya sebulan udah tinggal. Bener. Kita nggak sampai ke Semarang waktu itu, aku nggak sampai ke Indramayu, kita nggak sampai ke Kalimantan waktu itu, Sampai ke Thailand. sampai ke Thailand, Berarti senang semua ya. Senang sampai ke terus. Bali ya kan? Bang, tapi kan ini lo ditinggal, lagi ada masalah terus ditinggal, lo jadi stres terus Julid lampiasin Oh, ke tanya yang ke bagus hal-hal banget. lain nggak? Nggak. Biasanya cowok gitu. Galau. Walau. Apa itu kan? Langsung nyari gitu, langsung Oke, nyari. gue buka kacamata Dugem, karena, dugem. karena mata nggak bisa bohong. Nah. Gitu ya. Nah, gue buktiin nih. Matanya ke sini nih, ntar. Mabok itu kan Enggak. Jadi gini, selama hampir tanggal 32 sampai sekarang tanggal berapa ya? 21 ke 30. 19 hari. 19 hari. Alhamdulillah, gue tidak melampiaskan rasa kegelisahan gue ke hal yang negatif. Tapi tidak dipungkiri kalau setiap gue mau tidur dan gue bangun tidur, gue mencari Salsa. Banyak orang berusaha untuk, udahlah Vi, obat wanita adalah wanita, obat laki-laki adalah laki-laki kecewanya. Tapi gue bilang, no, gue belum ada kata putus bro. Ketika gue bilang, gue meladenin orang yang lain, ternyata ini nggak putus, wah nyesel banget gue.
sampai detik ini gue masih tidak membuka hati manapun. Saya pengen ketemu apapun keputusannya. Bisa balik, alhamdulillah. Tidak bisa balik, ya gue hargai, tapi tatap muka. Karena janji gue sama dia pada saat pacaran adalah saya tidak akan pernah selingkuh. Tidak akan pernah selingkuh. Kalau selingkuh, lu boleh putusin gue lewat telepon, kapanpun. Karena itu kesalahan gue, berarti gue menduakan lu. Tapi ketika itu tidak saya lakukan, lebih baik kita ngomong biasa kan? Itu aja sih. Hak dia untuk memutuskan itu ada di dia. Makanya lu sampai kata Raffi sampai nangis-nangis ya. Gitu. Bener gitu. Raffi Ahmad ini yang ngomong, kita mah. Gua nggak tahu pas. Gua sempat ada. Dia mah nyepin doang. Gua sempat telepon Salsa Bukan itu gitu, Bang. sebelum tanggal 2. Memang teleponan sebelum kita ngobrol break sebelum tanggal 30 Agustus kita teleponan. Nah, gua nggak tahu di situ ada Raffi Ahmad apa enggak. Gua nggak tahu itu. Tapi memang ya ketika kita sekuat apapun laki-laki ketika urusan hati itu adalah titik lemah laki-laki. Tapi benar berarti lu nangis pada saat itu. Dikit. Pas ada telepon. Ya ada momen yang memang gua Bener. saya nangis. Bener. Setiap hari nih. Apa? Alasannya kenapa lo sampai akhirnya harus menetes membuang air mata lo gitu? Gue nggak mau kehilangan kekasih gue. Gua mungkin laki-laki bucin ya. Baru lagi. Judul nih. Judul. Gua bilang orang bucin apa sih, ternyata gua merasakan gitu. Ya. Gua laki-laki harusnya Baterainya pinjemin baterai mau. Oke. Kira bucin mati. Nah, Terus orang bilang bucin apa sih gitu, ternyata gua ngerasain sekuat-kuatnya laki-laki di luar segarang-garangnya laki-laki sekelas mungkin petarung McGregor, dia cuma punya satu titik lemah, hati. Entah itu orang tua, entah itu keluarga atau pasangan. Anjay. Tapi apa yang membuat kamu cinta banget sama si Salsa? Wah, itu pertanyaan yang gue harus buka kamus 4 tahun 2 bulan, Bang. Karena rasa cinta itu, ini jujur loh, gue seminggu pertama nggak ada rasa sama Salsa. Karena kan baru kenal di lokasi, gue nggak tahu Salsa ternyata anaknya Mama Is. Setelah 2 minggu gue kenal dia, Mama Is datang ke lokasi, kita cinlok itu. Wah Allah, ternyata anaknya Diva, Mama Is. Gue berangkat suka dengan dia, belum tahu background dia siapa. Gitu sih. oke? Terakhir. Yes. Kalau Salsa dikabarin deket sama cowok lain gitu, lo nyesek gak sih ada sebut? Waduh, emang iya. Iya, katanya nggak bisa lagi. Iya. Memet parah nih Memet nih. Oh, kalau Rido, gue bisa bilang kalau Rido itu memang mantannya dia. Tapi itu dianggap Mama Is adalah anaknya dia karena anak asuhnya. Karena kemarin waktu ke Bandung juga ada gue loh. Ada gue kalau Rizky itu nikah, kita datang menikahkan, walinya adalah Mama Is keluarga. Dan setahu saya Rido juga punya pacar ya. Setahu saya ya, karena gue pas di Bandung itu melihat sendiri siapa orangnya. Mungkin kalian tahu lah siapa. Oke, terakhir. Bener ya terakhir ya? Habis di baterai nih. Lu kan Udah capek nih Lutfi selama nih. ini kan susah ngomongin Salsa. Ya. Mungkin Salsa nonton ini semua ada yang Oke. mau sampai. Wah, ini gue senang banget nih. Kalau gue terlalu Oke. Taruh. Ayo. Ayo. Ayo Pri. Dir Salsa 4 tahun 2 bulan itu bukan waktu yang pendek. Kita kenal secara langsung, kita pernah kerja bersama, kita pernah pergi bersama, kita pernah keluar kota bersama. Bahkan kita selalu teleponan di saat kita mau tidur maupun kita sudah bangun. Masalah akan selalu ada di hidup kita. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Tolong, aku minta tolong sama kamu. Apakah iya kamu mengakhiri semua ini dengan cara tidak tatap muka dengan aku? Mohon kasih kesempatan aku untuk menjelaskan ini, memperbaiki ini. Kalau tidak bisa, tinggalkan aku secara langsung, biar aku bisa membuka hati juga untuk orang lain, dan kamu juga bisa membuka hati untuk orang lain. Lu ada yang Oke. Oke. Oh, bangga banget.